أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang Sahabiyul Jalil, tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyatu Abu Ishaq Al-Quraisy. Dia dijuluki atau dikunyahkan Abu Ishaq. Dia dari Quraisy, min Bani Zuhrah, dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu adalah kabilah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas min kibar sahabat. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar. Wa min as-sabiqin al-awwalin al-Islam. Dia adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Aslama wa umruhu 17 sana. Dia masuk Islam dan umurnya 17 tahun. Wa huwa ahad al-asharatul mubasysyirin bil jannah. Dia salah satu orang yang dijamin masuk surga. Wa huwa awwal man rama bi sahmin fi sabilillah. Orang pertama yang melemparkan panahnya fi sabilillah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah orang yang pertama yang melemparkan atau yang melempar panahnya kepada musuh-musuh Allah di jalan Allah. Yang melemparkan di jalan Allah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah khalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ibunya sama Rasulullah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Sa'ad bin Abi Waqqas misan, yal'am, misan. Maka Rasulullah SAW sering memanggilnya Khal, dan Rasulullah SAW sangat bangga dengan Sa'ad. Dan Rasulullah SAW sangat bangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita pertama akan membicarakan tentang manaqib Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Awalan, pertama, ana wahad al-mashhur, ahad al-ashr al-mashhud lahum bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu orang 10 dari 10 yang dijamin masuk surga. Dia berkata sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Kemudian sampai dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Dia adalah orang yang termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan kita telah mengetahui hukuman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab memilih 6 orang untuk menjadi pemimpin Islam setelah beliau. Di antaranya salah satu dari 6 itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW meninggal dunia dan dia radhi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sahabat waktu itu saya sudah ceritakan tentang masalah ini. Dan juga Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu orang syahid, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu. Saya bersaksi bahwa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda waktu dia pergi ke Gunung Hira, "Isbut Hira, wa ma 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid." Wa addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Ibn Auf wa Sa'id bin Zaid.
Rasulullah SAW mengatakan waktu datang ke Gunung Hira dan batu-batu di Gunung Hira itu berjatuhan, maka Rasulullah SAW mengatakan uthbut Hira, tetaplah Hira, lama alaika ila nabiyyun, di atasmu hanya seorang nabi dan seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, atau syahid, atau seorang syahid. Dan Rasulullah SAW menghitung siapakah syahid yang di atas Gunung Hira itu, yaitu Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Auf, yani Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Dan seluruhnya yang dihitung Rasulullah SAW ini adalah dari Quraisy, dan seluruhnya dengan mubasyirin bil jannah. Dan di antara kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dia adalah, saya katakan tadi, dia adalah orang yang pertama yang melemparkan, yaitu panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kalimat Allah yang ulya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Inilah awwal al-Arab rama bi sahmin fi sabilillah." Saya adalah orang pertama dari bangsa Arab yang melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna na'zu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu kami berghazwa, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lana ta'amun illa waraq asy-syajar, dan kita tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai makanan kecuali dari daun-daun pohon. Kita makan dari daun-daun pohon. Hatta idza hadana la yawma ay inda qadha al-hajah, sampai di antara kami apabila dia ingin membuat hajat atau buang air besar, itu kotorannya itu keluar seperti kotoran gair, seperti kotoran unta atau kambing, yang satu-satu kecil-kecil gitu. Karena apa? Karena mereka makan dari daun-daun pohon tadi, tidak mempunyai makanan. Yaqul hatta inna hadana la yadha ay inda qada' al-hajj kama yadha al-ba'ir aw asy-syat, seperti kambing atau unta. Kotorannya seperti kambing atau unta. Ma khalaqa khiltun ay la yakhtalif ba'dhu bi ba'd li jafafihi, yani tidak berkumpul, yang keluar kecil-kecil satu-satu, tidak berkumpul, seperti orang biasa, karena makanannya makan dari daun-daun di pohon-pohon. Ini menunjukkan bagaimana mereka dahulu berjuang bersama Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguhnya, tidak mencari makanan, tidak mencari harta, tapi mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya manaqib Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah termasuk orang tiga yang masuk Islam yang pertama kali, yaitu Abu Bakar Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Siddiq dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Laqad ra'aitani wa ana thuluthul Islam." Saya waktu masuk ke agama Islam itu, saya adalah orang ketiga, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ai huwa ar-rajul ats-tsalits fil Islam ba'da Abi Bakar wa Khadijah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya manaqib Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Allah Ta'ala athna 'alaihi bi kitabihi wa akhbara annahu min alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim telah memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah orang termasuk yang menyuruh atau berdoa kepada Allah SWT dalam siang dan pagi dan siang hari. Untuk apa? Yuriduna wajhahu, yaitu untuk Allah SWT, hanya untuk Allah SWT. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sittati nafarin. Dahulu kami bersama waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi
dan orang-orang muslimin waktu itu masih sedikit di waktu di Makkah. Dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW dan kami waktu itu jumlah kami 6. Faqala al-musyrikun Nabi SAW, orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, utrud haula la yashtari'una alaina. Ini begini, siratul Rasul SAW. Itu Rasulullah SAW waktu itu bersama 6. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Bilal bin Rabah, wa Khabbab bin Arad. Dan orang-orang ini kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Mereka tidak punya qabilah, yakni qabilahnya mereka itu lemah, bukan dari Quraisy, laisa min Quraisy illa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pernah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menginginkan waktu itu orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu masuk ke dalam agama Islam. Karena apabila pembesar-pembesar Quraisy ini masuk ke dalam agama Islam, dengan sendirinya Islam ini akan kuat, akan hebat. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada pembesar-pembesar Quraisy ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi mereka mengatakan, kita mau mendengarkan omonganmu. Kata Rasulullah, isma' kalam, saya mau bicara kepada kalian. Saya akan membacakan Al-Quranul Karim kepada kalian. Mereka berkata, kita boleh tetapi syarat, ala syarat. Dengan syarat satu, yaitu diusir orang-orang ini. Usir orang-orang yang bersamamu itu, orang-orang yang lemah. Yaquluna, qala wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun minhu Zaid wa Bilal wa rajulan lastu usammihima wa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menginginkan orang-orang ini Quraisy ini mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang Quraisy atau orang Arab waktu itu adalah orang-orang yang pandai berbahasa Arab. Apabila mereka itu mendengar Al-Quran Al-Karim, mereka akan tersentuh dan mereka mungkin akan masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW menginginkan itu. Dan sudah ada di hatinya Rasulullah SAW untuk mengabulkan syaratnya mereka itu. Maka dilarang Allah SWT. Allah SWT berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ya Muhammad, jangan diusir orang-orang 6 yang bersamamu itu. Mereka adalah selalu berdoa kepada Allah SWT pagi dan siang hari, dan mereka hanya mengharapkan yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Rasulullah SWT telah menyebut orang 6 yang jangan diusir. Yani maksudnya Allah SWT yaqul ya Muhammad, abaikan orang-orang Quraisy itu, membesar-membesar Quraisy. Jangan dikabulkan permintaan mereka. Jangan diusir sahabat-sahabatmu yang setia ini, yaitu 6 orang tadi, yang mana mereka itu selalu berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini adalah mangqabah. Allah SWT telah menyebut kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas fiyya nuzilat. Ayat ini turun untuk aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa la tatrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Wa min manaqibihi, dan ketujuh di antara kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana mujab ad-du'a masyhuran bidzalik. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Masyhuran bidzalik, terkenal ini, semua orang tahu dahulu di Madinah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas apabila berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Wa sabab dzalik, sebabnya itu ada sebabnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Allah lahu bi an yakuna mujab ad-da'wati. Karena Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikabulkan, selalu dikabulkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma istajib lahu idza da'a. Ya Allah, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepadamu, meminta kepadamu, maka kabulkanlah doanya, yakni Sa'dan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma istajib li Sa'din idza ja'ak. Wa min amthila ala dzalik, saya akan menyebut di sini contoh tentang dikabulkannya dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau dia mendoakan seorang yang menyakiti hatinya, karena doanya akan pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu dia berdoa mendoakan si fulan menyakiti hatinya kemudian didoakan. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu cinta kepada saudara-saudaranya muslimin. Tapi kejadian ini Sa'ad bin Abi Waqqas terpaksa dia mendoakan orang tadi, yaitu saya akan ceritakan. Ja'a Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ala rajulin zalamah fastajaba Allahu lahu. Pada suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa tentang orang ini telah membolimi Sa'ad bin Abi Waqqas, maka didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya begini. Syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa'azzalahu wasta'mala alaihi Ammaran, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas telah diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di kota Kufah di Irak. Kota Kufah ini di Irak, yang membangun kota Kufah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kota Kufah adalah kota masyhur di Irak sampai detik ini, yaitu ahli Kufah ini orang-orangnya itu selalu mengeluh. Maka dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, ya ahli Kufah, ya ahli kufri wal nifaq. Sebab mereka itu selalu mengeluh. Insya Allah diletakkan siapa sebagai gubernur, mereka itu selalu berontak, selalu mengeluh, selalu. Orang itu tidak, rakyatnya itu tidak taat kepada amirnya, selalu berontak ahli Kufah itu. Maka Umar bin Khattab pernah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang baik, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min mubasysyirin bil jannah, sebagai gubernur di kota Kufah, diangkat oleh Umar bin Khattab. Kemudian ahli Kufah ini tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka mengeluh, kirim surat ke Umar bin Khattab untuk dipecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan digantikan yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Fasyakau hatta dzakaru anna la yahsinu yusalli. Di antara suratnya itu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bisa sholat. Bayangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW yang selalu bersolat belakangnya Rasulullah SAW, mereka mengatakan tidak bisa sholat, katanya orang Kufah. Fa'arsalah ilaihi, tab'an sakit hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Bagaimana dia ini berjuang di jalan Allah SWT semenjak umurnya 17 tahun. Orang ahli Kufah itu belum lahir waktu itu. Selalu bersama Rasulullah SAW. Berhijrah dari Makkah ke Madinah, berjuang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal dunia dan Rasulullah rawid dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikatakan tidak bisa sholat. Sholatnya agak kejus katanya. Qala Abu Ishaq, fa'arsala faqala ya Abu Ishaq, inna haula'i yaz'amuna annaka la tuhsin tusalli. Maka Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Waqqas datang ke kota Madinah. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ini ahli Kufah mengeluh, katanya engkau ini sholatmu tidak benar. Qala Abu Ishaq, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu anha. Wallahi dia bilang, demi Allah saya dahulu salat yang menjadi imam di Kufah sana. Saya mensolati yaitu salat Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu saya melaksanakannya. Tidak sedikit pun saya kurangi atau tambah. Usul al-Isya fa'arkudu fil awwalain. Yani saya salat al-Isya
dalam rakaat yang pertama dan yang kedua saya memanjangkan salat saya. Wa khafu fil akhirain, dan 2 rakaat yang terakhir saya meringankan. Yakni 2 yang pertama salat Isya kan 4. 2 yang pertama saya utilu salat, saya memanjangkan rakaat saya. Yang kedua yang terakhir saya khafif, saya meringankan. Kata salat Rasulullah SAW. Qala Umar, "Dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq." Begitulah ya Aba Ishaq, kita yani Umar bin Khattab kan yahsuru dhann bihi. Umar bin Khattab kan sangka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, yani sangkanya itu bagus terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang, begitulah sangka kami kepadamu, yakni sangka yang bagus. Fa'arsala ma'ahu rajulan, maka Umar bin Khattab mengirim orang utusan ke kota Kufah. Ila Kufah fas'al anhu anil Kufah. Umar bin Khattab bukan begitu saja mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian tidak tanya, ada zulum. Umar bin Khattab mengirim seorang tanya, apa betul Sa'ad bin Abi Waqqas itu berbuat demikian. Orang tadi utusan Umar bin Khattab pergi ke kota Kufah, dia bertanya di masjid-masjid, walam yada' masjidan ila sa'alan. Tiap masjid di Kufah bertanya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu terhadap kalian, sholatnya bagaimana? Lalu, wa yatluna ma'rufa. Semua orang-orang di masjid-masjid di Kufah itu memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Allah sholatnya baik, dia orang baik. Hatta dakhala masjidan li Bani Abd. Sampai orang tadi utusan Umar bin Khattab ini masuk ke masjid, salah satu masjid di Kufah miliknya Bani Abd. Bani Abd ini adalah kabilah Arabiyah Bani Abd. Faqama rajulun minhum, maka waktu ditanya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap kalian, salah satu di antara mereka berdiri dan dia berkata, namanya tadi Usama bin Qatadah dan dia yukna Abu Sa'dah. Faqala, amma idza anshatana, kalau engkau bertanya dengan Sa'ad, ya saya terpaksa mengatakan kepadanya, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yuqsimu bis-sawiyah wa la ya'jilu bil-qadiyah. Kami orang tadi, kalau dia tanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ini tidak pernah mengikuti peperangan syariah, dan apabila membagi ghanimah itu tidak adil, tidak benar. Dan kalau kita untuk datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan, tidak adil, katanya orang tadi, yaitu Abu Sa'dah tadi. Qala Sa'dun, Sa'ad berkata, aku dengar orang tadi membolimi dia. Ama wallahi, katanya Sa'ad, demi Allah, la da'uwanna bitala, saya akan mendoakan dia 3 hal. Orang tadi, Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, apabila hambamu itu, yakni Abu Sa'dah itu bohong, dia berbuat demikian itu sum'ah, untuk dipuji orang, untuk riya, fa'atil umruhu, maka panjanglah umurnya. Wa'atil faqrahu, dan panjangkanlah kefakirannya. Wa'arridhu lil fitan, dan siksakan dia dengan fitnah-fitnah yang tidak ada henti-hentinya, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana ba'du idza su'ila yaqul, apa orang tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menjadi orang yang tua, sampai ini matanya jatuh ke bawah, sudah tua luar biasa, tua bangka. Apabila ditanya, dia itu Abu Sa'dah itu ditanya, bagaimana engkau kok bisa demikian ini? Kok bisa hidupmu menderita luar biasa di dunia ini? Dia bilang, saya telah kena dakwah Sa'ad. Qala Abdul Malik ini saksi mata. Fa ana ra'aituhu ba'du
Saya telah melihat Abu Sa'dah ini. Qad saqata hajibahu ala 'ainayhi min al-kibar. Ininya dia itu hajibah, ini hajib, ini apa namanya? Alisnya itu turun ke bawah. Sudah tua, luar biasa. Sudah bau tanah. Wa annahu la yata'arradu al-jawari bit-turuq yahmuzuhunna. Dia sudah tua, bangka seperti itu masih apabila seorang wanita jalan di jalan lewat di jalan dia yahmuzuhunna, yani dihawi orang perempuan tadi sama dia. Dikasih sama Allah SWT azab yang luar biasa. Sebetulnya orang kalau sudah tua seperti dia itu hidupnya di masjid. Yadhkurullah SWT, yakhafullah SWT. Dia terbaliknya. Dia berbuat maksiat walaupun dia sudah tua. Ini dari doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dizalimi sama orang tua. Fastajaba Allahu li Sa'din. Maka Allah SWT telah mengabulkan doa Sa'ad. Kaifala? Bagaimana tidak? Wa Rasulullah sallallahu qala Allahumma istajib li Sa'din idza da'a. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila mendoakan kepadamu. Wa kaifala? Bagaimana tidak? Wa hiya da'watul mazlum 'ala zalimihi. Ini dakwahnya seorang mazlum terhadap orang yang dizalimi. Bukanlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiap orang, hatta kafir, apabila dizalimi sama seorang, Allah SWT mengabulkan doanya. Al-zulmu zulumat yaumul qiyamah, kata Rasulullah SAW. Bahwa al-zulm itu akan gelap gulita hari kiamat. Tidak ada ma bainahu wa bainallah hijab. Da'watul mazlum itu apabila seorang mazlum berdoa kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, tidak ada di antara dakwah tadi sama Allah SWT itu penutup, langsung sampai ke Allah SWT. Walaupun kafir, walaupun orang kafir yang berdoa itu, kalau dia dizalimi. Di antara sikap mawaqif Sa'ad bin Abi Waqqas fil Islam fil wala' wal bara', dengan wala' wal bara'. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kama qulna min as-sabiqin al-awwalin al-Islam. Kita telah mengetahui bahwa Sa'ad bin Waqqas adalah orang yang pertama, termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Wa kana gharan bi ummi. Lalu dia terlalu berbakti kepada ibunya. Dia ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya, berbakti kepada ibunya. Terkenal di kota Makkah bahwa Sa'ad bin Waqqas ini dahulu berbakti kepada ibunya. Qalat lahu ummuhu 'indama aslam. Pada suatu hari ibunya mengatakan waktu dia masuk ke dalam agama Islam, "Man hadzal din alladhi ahdatha?" Apa agama ini yang kau anut wahai Sa'ad? "Wallahi la akul wa la ashrab hatta tarji' ila ma kunta 'alaihi aw amut." Saya tidak akan minum, tidak akan makan sampai engkau kembali ke agama nenek moyangmu atau aku mati. Namanya ibunya tadi. Fatughayyaru bidzalika abad ad-dahr, fatughayyaru bidzalika abad ad-dahr. Engkau akan dicelah oleh orang-orang manusia di dunia ini. Mengatakan ini pembunuh ibunya, ini pembunuh ibunya. Yuqalu ya qatil ummah. Wa qalat lahu aidan, alaysa Allah ya'muruka bi silatir rahim wa birril walidain. Ya Sa'ad, engkau menganut agama Islam, katanya Islam itu harus berbakti kepada orang tuanya, silaturahmi. Lalu sekarang tak suruh keluar dari agamanya Muhammad, kau tidak mau. Wallahi la akulu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta takfuru bi Muhammad. Saya tidak akan minum, tidak akan makan kecuali engkau kufur atau keluar dari agama Muhammad. Wa qala lahu aywan za'amta anna Allah wasaq biwalidayk wa ana ummuk wa ana amuruka bi hadza. Katanya agama Islam itu menyuruh orang berbakti kepada orang tuanya. Allah SWT akan berwasiat agar berbakti kepada orang tuanya dan anak ibumu. Wa ana amuruka bi hadza, aku merintahkan kepadamu untuk engkau keluar dari agama Muhammad. Tapi semua itu tidak diharukan oleh Sa'ad bin Waqqas
ومكثت أمه على ذلك 3 حتى غشي علي من الجهد. Ibunya 3 hari tidak makan, tidak minum sampai pingsan. Faqama ibnun lahu yuqalu lahu Umara. Salah satu dari anaknya, saudaranya Sa'ad bin Waqqas itu mengangkat ibunya waktu itu dikasih minum ibunya. Waktu melihat ibunya pingsan, faja'ala tad'u ala Sa'ad. Kemudian ibunya itu berdoa tentang Sa'ad. Yakni doa tidak bagus terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Allah SWT tidak mengabulkan doanya karena dia seorang kafir. Dan dia menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas agar keluar dari agama Islam. Wa Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhu sabitun 'ala dinihi. La yastajibu laha. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kokoh tentang agamanya. Tidak diharuskan doanya ibunya dan panggilan ibunya tadi. Wala yuti'u laha, dan tidak taati ibunya tadi. Karena permintaan ibunya itu di luar batas. Fa anzalallahu Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Maka Allah SWT menurunkan ayat. Yang ayat ini kita baca insyaallah sampai hari kiamat kelak. Yu'ayyid mawqif Sa'ad fi 'adam ta'atihi li ummihi fil kufri billah. Allah SWT telah mendukung dan menyetujui perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi terhadap ibunya. Wa ya'muru Allah 'azza wa jalla al-walad an yusahib walidayhi fi dunya bil ma'ruf ma 'adam at-ta'a lahum fil kufri wa syirk wal ma'siyah. Dan Allah SWT mewasiatkan kepada Sa'ad dan kepada setiap orang muslim agar dia selalu berbuat baik kepada ibunya kok. Yakni apa? Mempergauli ibunya dengan pergaulan yang baik walaupun dia kafir. Tapi tidak ditaati. Tetapi tidak ditaati di maksiatillah, tidak ditaati. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, fi maksiatil khaliq. Karena tidak boleh seorang taat kepada seorang walaupun ibunya, walaupun bapaknya apabila permintaannya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Ini turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kejadian tadi. Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah kepadanya dengan pergaulan yang baik, tapi jangan ditaati. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ini ayat turun tentang Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Waqqas dahulu seorang dermawan. Sa'ad bin Waqqas berkata radhiyallahu taala anhu, "Ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil wada' min wajhi ishtadda bi." Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas pada suatu hari waktu Hajjatul Wada' saya di Makkah bersama Rasulullah SAW, saya dilanda penyakit yang keras. Saya kira saya mau mati. Kemudian Rasulullah SAW datang kepadaku. Faqultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah SAW, "Inni qad balagha fi min al-waj' ma tara." Wahai Rasulullah, engkau telah melihat aku sekarang ini dalam keadaan sakit yang sangat. Wa ana dumalin, saya mempunyai orang, mempunyai mal, mempunyai harta yang banyak. Wa la yariduni illa ibnatun li. Waktu itu Sa'ad bin Waqqas waktu dia dilanda sakit tidak punya anak kecuali satu perempuan. Fa atasaddaqu bi thuluthay mali. Saya akan mengeluarkan dari uangku, dari hartaku yang banyak ini 2/3 dari hartaku. Tak berikan kepada orang-orang muslimin, orang-orang masakin, orang-orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi jangan. Qultu fashatru, taruh ya Rasulullah. Qala ayyuh ya Rasulullah. Faqala la, ya Rasulullah jangan. Faqultu fasulus ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Qala as-sulus, iya sulus, wa sulusu katsir ya Rasulullah. Dan sepertiga itu banyak. Wa Rasulullah SAW menasihati Sa'ad bin Waqqas mengatakan, "Innaka in tadara warasataka aghniya khairun min an tadarahum alatan ay fuqara." Apabila engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya,
itu lebih baik ya saat timbang kau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Karena nanti dia akan minta-minta kepada orang. Dia membebani orang lain. Yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta alaihi. Setiap nafkah yang kau kasihkan kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang pantas untuk berikan, dan engkau akan mendapatkan yaitu pahala, kata Rasulullah SAW. Hatta ma taj'alu fi ahli imra'atak. Hatta makanan yang kau berikan kepada istrimu untuk dimakan oleh istrimu, engkau akan mendapatkan pahala. Yang setiap orang setiap hari dia bekerja untuk mencari nafkah istrinya dan anak-anaknya, dia mendapatkan pahala. Jihad fisabilillah itu namanya. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, dermawannya atau relanya dia untuk mengorbankan hartanya demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari di kota Makkah waktu pertama hijrah, itu orang-orang muslimin dilanda ketakutan. Karena orang takut karena orang-orang Quraisy sewaktu-waktu akan datang ke kota Madinah. Sedangkan kota Madinah waktu itu orang-orang muslimin waktu itu masih lemah, tidak punya kekuatan. Maka pada suatu hari, taqul Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqdamahu al-Madinah lailatan." Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah setelah berapa bulan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana dzalika bisabab at-tahjijat allati tasal ila al-muslimin min kuffar Makkah ba'da al-hijrah. Karena orang-orang Makkah selalu mengancam Rasulullah SAW, mengancam orang-orang muslimin bahwa mereka akan datang mendadak dan membunuh mereka. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Laita rajulan shalihan min ashabi yahrisun al-laila." Ya Allah, mudah-mudahan seorang dari antara sahabat-sahabatku, seorang soleh dari sahabat-sahabatku untuk yahrisuni, untuk menjaga rumahku hari ini, malam ini. Qalat Aisyah, "Fa bainama nahnu kadzalik." Waktu kita dalam keadaan seperti ini, sami'tu khashkhashatu silah, suara apa namanya? Suara senjata. Khashkhasha itu khashkhashatu silah, suara senjata. Ai suatu silah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man hada?" Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa ini?" Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad, "Ma ja'a bika?" Apa engkau datang? Qala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulullah SAW. Tidak tahu ya Rasulullah, hatiku tidak tentram ya Rasulullah. Tidak enak, saya takut bahwa engkau nanti akan terjadi sesuatu kepadamu. Jadi saya datang untuk menjagamu ya Rasulullah SAW. Baja'alahu Rasulullah SAW, maka didoakan oleh Rasulullah SAW atas perbuatannya saat itu. Tumanan, kemudian Rasulullah SAW tidur. Rasulullah SAW yaqul, "Rajulun soleh." Mudah-mudahan ada di antara sahabat-sahabatku yang menjaga rumahku hari ini, rajulun soleh. Kemudian datang Sa'ad bin Waqqas, artinya dia adalah rajulun soleh. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa hadhihi hadits manqabah 'azimah li Sa'ad bin Waqqas. Hadis ini adalah manqabah pujian yang luar biasa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW, wa annahu minas shalihin, wa annahu minas shalihin. ثم موقفه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه باتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة أحد. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW di Ghazwat Uhud itu disebarkan, orang-orang muslimin menyebarkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, mati, dibunuh oleh Ibn Qamiyah. Padahal yang dibunuh oleh Ibn Qamiyah yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, bukan Rasulullah SAW. Maka salah satu orang yang menjaga Rasulullah SAW sedikit bersama Rasulullah SAW. Saudara salah 7 dari Al-Ansar atau 9 dari Al-Ansar, 2 dari Muhajirin. Yang dari Muhajirin itu yaitu Talha bin Ubaidillah wa Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjaga Rasulullah SAW. Waktu orang-orang musyrikin ingin membunuh Rasulullah SAW. Yaqul fi ghazwat Uhud, hawal musyrikun
أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة الكرام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه بكل ما عندهم من قوة ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. Orang 11 telah mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasukan musyrikin yang begitu banyak datang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang. Di antaranya 9 minal ansar. 9 ini semua terbunuh, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah saja. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarudul musyrikin anhu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang mati-matian untuk mencegah Rasulullah SAW dari serangan orang-orang kafir tadi. Wa nabala Rasulullah SAW al-kinanasah. Maka Rasulullah SAW mengambil, yaitu panahnya itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa jama' saya telah mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang paling tipis apabila memanah, tidak ada duanya. Wa jama' lahu abawai lam yajma'uha li ghairi. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas omongan yang tidak pernah dilontarkan kepada siapapun kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Irmi Sa'dun bidaka abi wa ummi. Lemparlah Sa'ad dengan panahmu itu kepada musuh-musuh Allah. Saya korbankan dirimu, ibuku dan ayahku. Ini belum pernah Rasulullah SAW mengatakan demikian disebut di sini. Kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Fidaka abi wa ummi, kata Rasulullah SAW. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, laqad jama'a li Rasulullah SAW abawayhi yawm Uhud. Dengan bangga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa Rasulullah SAW di waktu Uhud telah mengumpulkan ayahnya, ibunya dan ibunya dan ayahnya untuk aku, dikorbankan demi aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini suatu hal yang luar biasa, jemaah. Rasulullah SAW mengatakan demikian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin. Salah satu dari antara orang-orang musyrikin ini telah menerobos, yaitu barisan orang-orang muslimin menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay afqana fihim wa amila fihim amalan nar. Faqala wa ayyu Sa'd bin Nabi sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Orang tadi sudah lolos setelah membunuh sebagian dari orang-orang muslimin, dia bisa lolos. Jadi dia dengan Rasulullah SAW. Kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas omongan ini. Irmi Sa'dun bidaka abi wa ummi. Rasulullah SAW yunali memberi kepada Sa'ad, yaitu panahnya tadi. Kalau Sa'ad, fanaza'tu lahu bisahmin ay ramaitu bisahmin. Saya lemparkan panah tadi. Walaisa fi naslun, yang tidak ada. Panah itu kan ada yang lincip itu loh. Yang begini itu tidak ada. Lolos. Saya lemparkan kepadanya. Kena ala jambi, kena di sebelahnya perutnya itu. Fasaqat, maka jatuh. Bangkai sifat aurat. Dan auratnya orang tadi, modelnya orang tadi apa namanya? Bergulung-gulung. Maka kesakitan, maka auratnya tadi terbuka. Maka Rasulullah SAW ketawa. Qama'ita Rasulullah SAW hatta nazartu ila nawajidi. Sampai gusinya Tuhan tampak Rasulullah SAW. Saya lihat gigi-giginya Rasulullah SAW. Ketawa Rasulullah SAW. Ketawa dari apa? Ayyuhaka Rasulullah SAW liqatli. Karena orang tadi telah terbunuh. Bukan untuk auratnya tadi terbuka, bukan. Tapi Rasulullah SAW ketawa karena orang tadi telah sudah mati, dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan panahnya Rasulullah SAW itu diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah dia membunuh orang tadi, diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian jatuh lagi, panah lagi, mati lagi, diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai 7. Dan panah itu dibiarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas itu panahnya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang dia termasuk murid Rasulullah SAW. Dia telah mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dia di antara sahabat yang punya ilmu. Dia telah menasihati kepada anaknya, ya bunayya, iyyaka an talqa ba'di ahadan wa ansuhu laka minni. Wahai anakku,
kau apabila aku mati, mudah-mudahan engkau tidak berjumpa dengan seorang menasehati engkau seperti aku. Sebab dia adalah ayahnya. Tidak ada orang di dunia menyintai orang seperti ayahnya. Idza aradta an tusalli fa'ahsin al-wudu. Apabila engkau menginginkan salat yang baik, maka wudu'mu sempurnakanlah wudu'mu. Wa shalli salatan tara annaka la tusalli ba'daha abadan. Apabila engkau bersolat, solatlah seakan engkau tidak bersolat lagi, sudah meninggal dunia. Baru solat ini kau akan meninggal dunia. Jadi solat betul-betul khusyuk. Wa iyyaka wat tama'. Hati-hati dengan tama'. Fa innahu hadir al-faqr. Tama' itu menjadikan seorang fakir. Karena tama', hatta insyaallah dia berapa triliun punya masih ingin lebih. Orang tama' ada penyakit yang luar biasa. Orang punya tama' karena tidak ada rakus, tidak layak gina. Dia tidak puas dengan apa yang dihasilkan. Wa alaika bil iyas. Yani artinya iyas itu harta yang dimiliki oleh orang lain. Hati-hati engkau menginginkan, ya Allah saya seperti ini, saya apabila seperti orang tadi, seperti saya tidak tahu apa, mempunyai harta seperti si fulan itu, fa innahul ghina. Ya ini itulah mimma fi aidin nas fa innahul ghina. Itu adalah kalau apabila, maksudnya begini, apabila engkau tidak mempunyai sifat seperti itu, engkau kaya. Yani Rasulullah SAW bersabda, irda bima qaddarahu Allah lak takun aghnan nas. Ridhoilah apa yang ditakdirkan kepadamu oleh Allah SWT, atau engkau niscaya akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Karena orang apabila dikasih sama Allah SWT 100 juta, dia bersyukur kepada Allah SWT. Itu dia, Allah inilah cukup, alhamdulillah, punya rumah kecil, punya istri, punya anak-anak, punya bisa makan, bisa minum, sudah syukur kepada Allah SWT. Engkau adalah orang yang kaya. Ada orang kaya yang punya berapa triliun tapi tidak puas, minta terus. Ini orang ini fakir sebetulnya, bukan kaya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan kepada anaknya, iyyaka ihdar, hati-hati kepada seperti itu. Wa iyyaka wa ma yu'tadhar minhu min al-qawl wal amal waf'al ma badalak. Ini adalah nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebetulnya panjang. Di antaranya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya bunayya iyyaka wal kibru, hati-hati dengan sombong. Wa yakun fima tasta'inu bihi ala tarkihi ilmuka billadhi minhu kunta. Apa untuk memerangi sombong itu? Yaitu engkau punya ilmu tentang bagaimana untuk memerangi sombong tadi. Bagaimana akibatnya sombong itu? Harus engkau mengetahui tentang itu. Apabila seorang mengetahui tentang akibatnya sombong, dia akan tidak sombong. Walladzi ilaihi tasir. Bagaimana engkau nanti? So, manusia ini kembalinya kepada Allah SWT. Dia akan mati, dia akan dikubur. Kuburannya seluas 1 meter kali 2 meter. Kenapa engkau sombong? Wa kaifal kibru ma'an nutfati allati minha khalaqta. Bagaimana seorang sombong dan dia diciptakan oleh Allah SWT dari maniyur rajul, dari maninya seorang lelaki. Allah SWT yaqul laqad khalaqnal insana min ma'in mahin. Dari ma itu maksud sperma ini artinya yang hina. Sperma yang hina. Bagaimana engkau sombong? Manusia ini buang air besar, ampunya Masya Allah, kencing, kencingnya, semuanya tercela anunya dia, keringatnya, baunya luar biasa. Sombong untuk apa? Manusia ini sombong untuk apa? Maka dia mengatakan, wa kaifal kibru ma'an nutfah allati minha khuliqta wal rahim allati minha qabadta. Engkau dikandung oleh ibumu di perutnya ibunya, rahim ibunya, kemudian engkau dikeluarkannya dengan penuh darah dan kotoran yang luar biasa.
Wal ghidha alladhi fihi ghaddaita, dan makanan yang kau makan. Kenapa engkau sombong? Manusia ini sebetulnya apabila berpikir, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau wahai anakku, apabila berpikir tentang hal ini, engkau akan tidak sombong di dunia ini. Saya tutup di sini dulu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu saja saya mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang menaklukkan yaitu kerajaan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang panglima perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke Irak waktu itu, dan terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan orang-orang muslimin dan pasukan orang-orang musyrikin, orang-orang Persia yang dipimpin oleh waktu itu pemimpin mereka yang cerdik, yang berani, yaitu Rustum. Maka dalam peperangan ini jumlah orang muslimin 40.000 dan jumlah orang-orang musyrikin 200.000. Tapi dalam peperangan ini telah dihancurkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan yang sangat terkenal, yaitu peperangan yang bernama Qadisiyah. Dalam peperangan ini puluhan atau ratusan pasukan, atau bisa dikatakan ribuan orang-orang Persia meninggal dunia tentaranya di peperangan ini. Dan Allah SWT telah menjayakan agama ini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sangat-sangat mempunyai peran besar dalam peperangan ini. Hancur kerajaan Persia. Kemudian kota Al-Madain, ibu kota Persia waktu itu yang bernama Madain, dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ ditemukan harta-harta yang luar biasa banyaknya. Kemudian dikejar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang Persia itu membangun kekuatan lagi. Terjadilah peperangan, yaitu di Nahawin, peperangan yang sangat besar. Yang terakhir, Nahawin, yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Nu'man bin Muqarrin. Dan di situ habis sudah kerajaan Persia. Tidak kembali lagi. La raja'a ila yaumil qiyamah. Dan di peperangan itu Nahawin, di peperangan Nahawin telah terbunuh syahid, yaitu pemimpin Islam waktu itu An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu taala anhu sebagai syahid. Ini adalah jasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan ini sedikit karena jasa-jasa beliau adalah banyak ceritanya. Dan insyaallah dalam minggu yang akan datang saya akan menceritakan sahabat Rasulullah SAW yang lainnya minal mubasysyirin bil jannah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.